Ya pastinya pemirsa peristiwa kriminal seperti ini dengan modus menggandakan uang memang banyak terjadi di Republik kita. Tapi khusus untuk yang terjadi di 3 tempat pemirsa dengan pelaku yakni Wawon dan juga 2 rekannya memang menarik untuk kita bahas. Bagaimana ini ternyata peristiwa pembunuhan berantai bisa dilakukan oleh 3 orang terhadap 8 orang korbannya, ini sangat luar biasa. Di studio TV One saat ini saya sudah bersama dengan Mas Heru Susetyo sebagai pakar viktimologi di sini. Selamat malam Mas Heru. Selamat malam Mbak. Dan saya juga telah tersambung dengan Pak Beni Mamoto di sini. Pak Beni, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Ya. Sebelum saya ke Pak Beni, mungkin saya minta analisisnya di sini, Mas Heru. Memang kalau kasus menggandakan uang terus tiba-tiba dia sudah kepepet menghabisi nyawa korbannya sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Tapi yang unik di sini adalah pelaku pengganda uang ini pun menghabisi keluarganya sendiri. Ini seperti apa analisisnya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi tersangka ya, bukan pelaku ya, tersangka pelaku yang W tadi kemudian dengan D dan siapa satu lagi itu kan disangkakan telah melakukan pembunuhan berencana dengan korban cukup banyak di Bekasi, di Cianjur, Garut dan sebagainya, dan mungkin akan bertambah lagi ya karena ini kan masih terus berkembang penyelidikan dari kepolisian ya. Barangkali ada korban lagi dan modus operandinya cenderung sama tadi kan disebutkan menggunakan racun dan karena kepada korban dikhawatirkan akan membongkar kelakuan busuk dari para tersangka. Dan ini memang suatu modus yang sering terjadi, namun ya sudah kan tidak harus dibunuh gitu ya, tidak harus dibunuh, tapi ini penyelesaiannya sangat sadis dan brutal, itu dibunuh para korbannya. Bahkan 3 dari 8 yang sudah ketemu ya, itu adalah istri dari W kalau tidak salah ya, istri, karena istri kalau tidak salah ada 6 istri, yang 3 itu istri dia yang lainnya. Dan ini berarti untuk dia memang akhirnya tujuan perkawinan dalam kasus tersebut bukanlah semata-mata mungkin karena cinta kasih sayang, tapi lebih karena bisnis haram tadi. Jadi begitu mudah dia melenyapkan nyawa istri-istrinya dan juga mertuanya juga. Ada bahkan mertua dan anaknya sama-sama dinikahi sama dia. Jadi emang orang ini parah betul ya. Dia dan ini khas dari para tersangka pelaku yang memang mengetahui kelemahan para korban. Nah, korban dengan diiming-imingi mungkin karena pengaruh kemiskinan, diiming-imingi uang, menggandakan uang atau jadi TKI ke luar negeri, itu dia masuk pada sisi yang pas ketika orang butuh pekerjaan, butuh uang, butuh kekayaan, dan dia mengiming-imingi dan dia menangkap betul kelemahan korban, kerentanan korban, dan sehingga bahkan sampai menikahinya pula ya. Karena tidak mungkin kalau orang betul-betul karena motifnya karena cinta, karena ingin berumah tangga dengan sakinah mawaddah warahmah kemudian membunuh istri-istrinya. Jadi kita melihat ini modus operandi cenderung karena urusannya bisnis ini, bisnis dan dengan pendekatan yang haram tadi. Baik, sekarang saya ke Pak Beni. Pak Beni, memang ini sedikit membantah kalau sosok pelaku kriminal itu biasanya itu perawakannya itu sangar. Ini Pak Wawon dengan Dullah ini kan secara umur kan cukup tua ya Pak ya. Ternyata dia menjadi seorang serial killer ini Pak, karena Bapak lama di penyidikan. Ini seperti apa sih Pak analisis Bapak? Yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi untuk teman-teman dari Ditkrim Polda Metro Jaya yang berhasil mengungkap kasus ini. Diharapkan bisa tuntas selesai sampai dengan pelaku-pelaku yang lain bisa ditangkap. Perlu kami sampaikan bahwa dalam konteks penyidikan kasus ini, yang pertama tentunya menggunakan pendekatan saintifik. Sekarang bayangkan saja ketika di TKP nanti ditemukan banyak DNA, banyak sidik jari, maka di situ sudah ada petunjuk ya, potensial ada pelaku lain di samping yang ditangkap. Nah, kalau berbicara soal umur, ini tidak membatasi ya seseorang untuk melakukan kejahatan. Tapi yang jelas praktek-praktek penipuan semacam ini memang banyak dilakukan oleh mereka yang katakanlah yang sudah senior lah, sudah tua. Nah, ini yang perlu didalami adalah apakah mereka juga menganut ilmu-ilmu tertentu ya, ritual tertentu yang kemudian harus menghabisi korbannya. Ini masih dalam proses pendalaman untuk nanti dikaji lebih dalam dan tentunya perlu melibatkan psikolog dan psikiater. Menurut saya sedini mungkin perlu
dari pihak penyidik menghadirkan psikolog dan psikiater untuk menggali lebih dalam masing-masing pelaku ini. Kemudian juga perlu nanti di traceback ya tentang keberadaan dia, di mana, berapa lama dan sebagainya. Siapa tahu nanti di situ juga jejak-jejak mereka akan terungkap. Kalau sekarang baru 3 lokasi ya. Nanti begitu ditelusuri keberadaan dia sebelumnya, tinggal di mana, di kontrakan mana, ini penyidik biasanya menanyakan itu. Periode ini kamu tinggal di mana, periode ini tinggal di mana. Dengan pelacakan itu nanti sangat besar kemungkinan akan bisa diungkap awalnya kasus ini bagaimana, modus ini bagaimana. Mungkin awalnya hanya penipuan. Nah, praktek penipuan ini apakah dia menggunakan ilmu hitam, apakah menggunakan berbagai macam klinik dan sebagainya. Biasanya kalau orang tua kan seperti itu, kaitannya ke sana ya, beda dengan anak-anak muda. Nah, ini semua masih dalam proses, sehingga nantinya pasti akan bisa disimpulkan motifnya apa. Apakah ekonomi, kemudian untuk menghapus jejak supaya tidak nanti terungkap, maka seluruh pihak yang tahu kelakuan dia itu akan dihabisin. Oke, Pak Beni, kalau bisa Bapak menganalisis sebenarnya kenapa ada perbedaan ya Pak Beni ya? Kalau untuk di Cianjur itu korban setelah meminum racun dikubur, tapi untuk di Bekasi ditinggal saja begitu saja. Apakah memang ini pola yang mereka bikin acak? Atau yang di Bekasi ini merupakan kegagalan mereka untuk menutupi perbuatan jahatnya? Seperti apa Pak? Ini nanti dalam pemeriksaan akan terungkap ya. Akan terungkap nanti tentunya penyidik akan mempertanyakan. Memang serial killer untuk bisa menutupi jejaknya, tentunya modusnya jangan sama. Ketika polanya sama, maka polisi atau penyidik dalam hal ini akan dengan mudah mengidentifikasi ada berapa kasus yang modusnya dan polanya sama. Nah, kemungkinan itu bisa. Jadi untuk membedakan satu kejadian dengan kejadian lain, dia lakukan dengan modus yang berbeda ketika menghilangkan nyawa si korbannya begitu. Baik. Pak Beni, sebenarnya bolehlah diberikan bocoran-bocoran sedikit karena Bapak lama di penyidikan. Bagaimana sih cara polisi untuk mengungkap kasus lain dari 2 kasus yang terjadi saat ini atau kemungkinan korban lain? Pasti pelaku ini akan berusaha menutupi kejahatannya. Kalau di Bekasi kan ada jasadnya di sana, bahkan di Cianjur ini juga ada. Kalau di tempat lain kan dia bisa berbohong. Ini seperti apa, Pak? Kalau saya akan menelusuri periodisasi keberadaan dia. Sebelum di sini tinggal di mana? Kita cek ke tetangganya, betul nggak dia tinggal di sana. Nanti kita periksa rumahnya. Kemudian kebiasaan dia di situ ada tamu dan sebagainya. Atau dia kontrak atau tinggal di rumah saudaranya dan sebagainya. Periode berikutnya atau sebelumnya terus kita telusuri ke belakang. Ini nanti akan dengan mudah ketahuan. Oleh sebab itu di sini perlu pendekatan saintifik, saya sampaikan di awal, pemeriksaan DNA menjadi penting. Karena ketika di TKP, di satu TKP ditemukan beberapa DNA, maka potensial di situ ada beberapa pelaku dengan peran masing-masing. Nah, makanya kami sering sampaikan bahwa Indonesia sudah saatnya memiliki bank data DNA. Karena nanti untuk pembanding ketika polisi menemukan jejak DNA di satu TKP kejahatan, kita cocokin di bank data, nanti dengan mudah kita tahu si A, si B, si D ada di situ. Ya. Ini salah satu contoh. Baik. Mungkin Pak Mas Heru boleh ditambahkan, dengan pola yang acak berbeda-beda cara menghabisi korbannya. Ada yang tidak dikubur, ada yang dibuang ke laut, ada yang dikubur di dalam rumah. Ini menurut analisis Mas Heru seperti apa? Ya, betul ya. Jadi para pembunuh berantai itu serial killer itu kan dia juga berpikir panjang ya.
dia juga tidak ingin tertangkap secara cepat. Dia ingin menghilangkan jejak. Jadi cara paling bagus adalah dia meninggalkan apa yang berbeda-beda ataupun modus operandi yang berbeda-beda ketika menghabisi nyawa korbannya. Mungkin sama-sama diracun, tapi kemudian ada yang dikubur dalam septic tank, ada yang dibuang ke laut, ada yang dibiarkan saja. Tentunya supaya memperlambat pengungkapan kasusnya. Kedua juga supaya dia juga tidak mudah terlacak dan modusnya juga tidak mudah diketahui oleh pihak kepolisian tentunya. Dan yang juga apalagi pelaku ini orang tua ya, bahkan dia dipanggil Aki, orang tua umur 60-an. Artinya pengalaman dia sudah cukup panjang, pengalaman hidupnya, juga pengalaman kriminal juga sudah lumayan, criminal recordnya lumayan, jadi dia sudah bisa membaca. Tapi juga ada yang dia lupa atau lalai kan, bahwa zaman sekarang teknologi sudah berkembang ya. Tadi ada DNA, kemudian juga ada teknologi informasi lebih canggih, itu juga bisa cepat melacak. Jadi kita lihat bagaimana kasus akan berkembang kemudian, mungkin akan ada korban lain atau barangkali ada tersangka yang lain, kita tunggu saja. Cuma pengungkapan dari kepolisian harus kita apresiasi dengan cara seperti ini. Gitu. Oke, saya ke Pak Beni. Pak Beni, saya juga tidak tahu ya sebenarnya kalau mungkin dalam pengalaman Bapak di penyidikan, apa yang sebenarnya membuat pelaku kriminal ini menghabisi nyawa korbannya? Karena kalau untuk seperti ini kan yang dibunuh ini kan perempuan, anak remaja, anak kecil. Kalau dia ingin menutupi jejak penipuan dia, ya kabur saja. Mereka juga akan mungkin mencari, bahkan juga menuntut begitu ya. Tapi yang ini dihabisi. Sekiranya analisis Pak Beni apa ya? Yang pertama tentunya kita lihat ketika mereka pada kejadian sebelumnya berhasil menutup jejaknya, maka dia cenderung akan mengulang bahwa ternyata dengan membunuh maka dia tidak akan teridentifikasi, tidak ada yang lapor, tidak ada yang bersaksi dan sebagainya. Nah inilah kemudian yang terus akhirnya dia lakukan berseri. Nah seperti contoh pengungkapan di Bekasi kan tidak mengira kalau sebelumnya ada peristiwa-peristiwa atau kejadian yang dilakukan oleh para tersangka ini. Jadi memang saya melihat di sini memang semata-mata kenapa dia lakukan dengan cara membunuh, karena tadi dia yakin bahwa dengan modus itu, cara itu, maka mereka tidak akan bisa teridentifikasi. Oke, baik Pak Beni, kalau menurut analisis Pak Beni terakhir untuk Pak Beni, apakah ada kemungkinan ada tersangka baru dalam peristiwa ini, bahkan juga korban baru? Kalau saya meyakini ada. Yang pertama, dengan ditemukannya DNA, beberapa DNA di TKP, sementara yang ditangkap baru 3, nah DNA yang lain ini siapa? Itu saja, saya berawal dari sana. Maka kami harapkan nanti teman-teman dari Ditserse Polda Metro Jaya bisa bekerja keras dengan di-backup oleh Puslap 4 Polri dan Pusdokes Polri. Saya yakin nanti akan bisa terungkap. Baik, terima kasih Pak Beni Mamoto atas waktunya. Nanti sesaat lagi saya akan ke Mas Heru karena ini menarik. Memang kasus ini sangat unik ketika korban yang meminum kopi dengan ada racun pestisida di dalamnya, Dede Solahuddin namanya, ternyata juga tersangka. Kenapa juga tersangka minum racun sendiri? Sesaat lagi analisisnya usai jeda berikut.